Shalom, damai di hati. Selamat pagi, Bapak atau Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai hati dan pikiran kita pagi hari ini. Betapa indah dan lembut sapaan Tuhan menyambut kita di pagi minggu yang penuh berkat ini, 2 November 2025. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dan berbagai tantangan yang kita hadapi, kita sungguh bersyukur karena kita dapat berdiam diri sejenak, menanggalkan segala beban, dan memfokuskan hati kita kepada Dia, sumber hikmat sejati. Khususnya bagi saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah, melalui layar gawai atau komputer. Biarlah jarak fisik tidak mengurangi kedalaman perjumpaan kita dengan firman Tuhan. Marilah kita buka hati dan telinga rohani kita, agar benih firman yang akan kita tabur pagi ini sungguh berakar dalam hidup kita. Tema khotbah kita pada hari ini adalah peroleh dan peliharalah hikmat yang akan kita gali dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1-9. Latar belakang kitab. Kitab Amsal adalah salah satu kitab dalam Alkitab yang tergolong dalam genre sastra hikmat. Kitab ini sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo, putra Daud, yang terkenal karena permintaannya kepada Allah akan hikmat. Kitab Amsal bukanlah kumpulan kata-kata mutiara biasa, melainkan instruksi ilahi mengenai cara hidup yang benar, yang memuliakan Allah. Inti dari seluruh pengajaran Amsal tercantum dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Seluruh nasihat dalam Amsal, termasuk pasal 4 yang kita baca, bertujuan untuk menuntun pembaca kepada hidup yang dijalani dalam takut akan Tuhan. Pasal 4 ini khususnya disajikan dalam konteks pengajaran dari seorang ayah kepada anaknya, dan ini menekankan pentingnya pewarisan nilai-nilai rohani dari generasi ke generasi. Sekarang mari kita baca dan tafsirkan ayat 1-4. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku. Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Tafsiran ayat 1-4, ayat-ayat ini dibuka dengan seruan yang mendesak. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Artinya, nasihat ini disampaikan dengan penuh kasih dan otoritas seorang ayah yang berhikmat seperti Daud kepada Salomo, dan Salomo kepada anak-anaknya. Ayah ini memberikan ilmu yang baik dan petunjuk yang harus dipegang teguh. Dalam ayat 3, Salomo mengingat kembali bagaimana ayahnya, Daud, mendidiknya. Ini menunjukkan bahwa hikmat adalah warisan rohani yang berharga, yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Mendengar dan memperhatikan bukanlah sekadar mendengar sekilas, melainkan suatu tindakan kerendahan hati untuk menerima didikan yang membentuk karakter. Ayat 5-7. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Tafsiran. Ini adalah inti dari perikop kita, terutama ayat 7. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau miliki, perolehlah pengertian. Kata perolehlah menyiratkan sebuah tindakan aktif, upaya, bahkan pengorbanan. Hikmat bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya seiring bertambahnya usia, melainkan harus dicari, diusahakan, dan dibeli atau diperoleh dengan harga. Salomo menempatkan hikmat di atas segala harta dan kepemilikan. Ia menegaskan bahwa segala sesuatu yang kita usahakan, baik kekayaan, posisi, dan kekuasaan, tidak ada artinya jika kita tidak memiliki pengertian yang berasal dari hikmat ilahi. Hikmat adalah yang utama, yang paling berharga. Ayat 8-9. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Tafsiran. Jika hikmat sudah diperoleh, langkah selanjutnya adalah memeliharanya. Nasihatnya adalah, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ayat 6b, hikmat digambarkan seolah-olah sebagai pribadi yang akan menjaga dan memelihara kita. Baca ayat 6a. Meninggikan dan menghormati kita,
Baca ayat 8. Mengaruniakan karangan bunga yang indah dan mahkota kemuliaan. Baca ayat 9. Ini adalah janji kehormatan dan kemuliaan yang bukan berasal dari dunia, melainkan dari Tuhan sendiri. Hidup yang berlandaskan hikmat Allah akan membawa kita kepada akhir yang terhormat di mata manusia dan terlebih di hadapan Tuhan. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita baca ilustrasi singkat ini. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bayangkan sejenak. Jika kita harus melakukan perjalanan mendaki gunung yang belum pernah kita kunjungi, apa yang akan kita anggap sebagai hal yang paling penting? Tentu, kita perlu ransel yang kuat, pakaian yang hangat, dan makanan yang cukup. Tetapi, apakah semua itu akan berguna jika kita tidak memiliki peta dan kompas? Bisa jadi Anda memiliki makanan paling enak dan perlengkapan paling mahal. Tetapi jika Anda salah mengambil jalan, jika Anda tersesat di tengah hutan, semua kekayaan bekal itu akan percuma. Bahkan bisa menjadi beban yang menyeret Anda dalam bahaya. Kitab Amsal memberitahu kita bahwa dalam perjalanan hidup kita yang panjang dan penuh tantangan ini, ada satu hal yang harus kita prioritaskan di atas segalanya. Hikmat sejati dari Tuhan adalah kompas dan peta rohani kita. Tanpa hikmat, kita mungkin meraih kesuksesan finansial, popularitas, atau jabatan tinggi, tetapi kita akan tersesat di jalan hidup yang salah, yang berujung pada kehancuran. Sebaliknya, dengan hikmat, segala hal yang lain akan diletakkan pada tempat yang benar. Untuk itu, kita menyelami firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 1-9. Untuk memahami mengapa kita harus memperoleh dan bagaimana kita harus memelihara kompas ilahi ini. Refleksi dan aplikasi. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bagaimana kita mengaplikasikan tema peroleh dan peliharalah hikmat ini dalam kehidupan kita saat ini? Di tanggal 2 November 2025 ini, pertama, hikmat sebagai prioritas utama. Artinya, Salomo, raja terkaya dan paling berkuasa, berkata, "Perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau miliki, perolehlah pengertian." Ini menantang prioritas kita. Apakah kita lebih aktif mengejar pekerjaan, uang, pendidikan setinggi-tingginya, ataukah kita secara aktif dan sungguh-sungguh mengejar hikmat Allah? Sahabatku, mengejar hikmat berarti rutin membaca dan merenungkan firman-Nya, karena Alkitab adalah sumber didikan dan petunjuk yang baik. Kedua, hikmat adalah hubungan. Artinya, hikmat yang sejati yang berakar pada takut akan Tuhan bukanlah sekadar kecerdasan atau pengetahuan akademis, melainkan cara hidup. Untuk mengasihi dan memelihara hikmat, kita harus menjalin hubungan erat dengan Yesus Kristus. Karena Alkitab mengajarkan bahwa Kristus adalah hikmat Allah, baca 1 Korintus 1 ayat 24. Jadi, perolehlah hikmat berarti perolehlah Kristus. Dan ketiga, wariskan dan pelihara. Artinya, bagi para orang tua, mari kita introspeksi. Warisan apa yang paling kita tekankan kepada anak-anak kita? Apakah kekayaan, jabatan, ataukah hikmat dan takut akan Tuhan? Mari kita teladani Daud dan Salomo yang menjadikan pewarisan hikmat sebagai tugas utama. Bagi kita semua, mari kita jaga hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Baca Amsal 4 ayat 23. Hanya dengan hati yang terjaga dalam hikmat-Nya, kita dapat terus melangkah di jalan yang terang. Penutup, Bapak atau Ibu, Saudara, janji Tuhan jelas. Hikmat akan menjaga, meninggikan, dan memahkotai kita. Janganlah kita tinggalkan petunjuk Tuhan. Janganlah kita tukar hikmat dengan kesenangan sesaat atau keuntungan duniawi yang fana. Marilah kita berkomitmen hari ini untuk menjadikan pengejaran hikmat Allah yaitu Kristus sebagai hasrat tertinggi dalam hidup kita, di atas segala-galanya. Amin.